A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu dzikr. Apa yang baik? Ya nyong HP-nya aja karo ngrungok kena kok. Ini jenenge kepen kayak kowe iki tanya maca Quran ya. Tapi yang udah semumet maca Quran kok. Golek sing tulisannya gede-gede itu ora mumet. Kayak belerang nyong ndeleng kok. Aduh, nyong jenenge kepen kayak kowe tanya ngaji, tanya salat sing 5 waktu ora bolong-bolong. Tapi jen kayak ngabut banget kok. Apa nyong anak jinnya apa ya? Jangan-jangan gue loh. Kayaknya ya Pak ya. Mana sapora mikir nyong maca? Ya mantan ke-briefing sih. Gue. Aduh. Jane ari iki gelem sinau jane bisa gampang. Ngono nuk siji tok. A ba ta terus teh. Jane nyong teh yang alih batu begitu mana deja Kang Buri ora hafal kok. Alonan bae gue ngetukenan kalau dibabat nang iki mumet. Nyong ya sinau disit kok. Nyong angger misale kon tahlil ya. Enggak Pak. Kayak sing tak masa gedrik Sing gampang ya. Iya, gampang. Palang apa mau ini pada. Iya kena cokan aja gue kok. Jadi kepriwe ge? Abis itu rukyah apa? Kira-kira nek di rukyah sih pada larang perawake ya. Kayaknya sih lara. Soalnya iki. ngerti. Soalnya iki ya. Nyong kan kadang-kadang angger arep sembahyang kan salat kayak arep kayak gitu. Abot banget mbok bukan setan iki lho. Jare kan setan tuh pengaruhnya kan kayak gitu jare apa iki ya dogo-dogo kayak gitu lho. Mboten bukan jineng kayak gitu. Terus arep sujud kepleset ngentut. Nyok tahu juga kayak gue. Iya, boleh pada. Iya. Palang apa kita kon sing ngerti bae. Kayak gue. Nyong kayaknya menang karo ustaz deh. Siapa sih siapa sih? Lik siapa ya? Ya pokoknya lah, anggar kenal kurikulum mengenai bayar apa-apa lah. Yang penting pengen dirugiah dajal rasanya kayak ngapain lo. Yang ngomong minum ngedangi boleh ngamuk. Iya kok. Iya, wong sholat kok cokon kayak abot banget. Iya kok arep wudu bangel. Arep wudu meneh kayak sik bulan puasa gitu. Anggar wudu kepengin nginum iki begitu kemu kepengin delek kowe. Begitu sarungan dikenceng-kenceng kebelet putus maning. Kayak gue kok. Kita tahu kenapa ya? Iya. Undang baik ya. Undang banyak kenal lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sehat, Lek? Aduh, Alhamdulillah. Panten Pak Ustaz tangannya wangi ya. Apa alih-alih deh sing wangi Pak Ustaz. Kayak paruh mes kilo. Kayak kita. Panas ya, Lek? Oh, Bar salaman panas ora? panas Ya, kok. Mbok. Asal saya mau balas ke tangannya Pak Ustaz. Iki mau lagi rasan. Jarak aku nek karep maca Quran koyo hurufnya pada pelayon banget ya. Pelayon ben. Alah wis amburadul baca wis angel ora teh maca lah. Sing jelas dadane asli ora teh maca jajane. Terus ke misalnya sholat kayak rasanya abot banget arep wudu piye wis kayak apa-apa arep menyatar wudu bae ngedap banget iki lho. Kayak apa perlu dek ruqyah nyung ketemu-ketemu ngaji apa sih? Ya, anggar kayak gue keluhannya ya, bisa jadi salah satu ciri tanda orang kena ain. Ain itu lontaran energi jahat. Misalnya ana wong kagum karo Lik Tarmin. Lik Tarmin ganteng ya. Fitnah. Hadi fitnah. Lik Tarmin ganteng, Lik Tarmin lucu bla bla bla. Jajal nang dari bojone misalnya. Misalnya anak jin sing kayak gue. Terus bar gue anak efeknya gue Lik. Awalnya dari greges meriang, males-malesan, anggar arep sholat, kelalen rokaate, orang yang sinau anggar posesih pada sekolah ya, pada kuliah, orang yang sinau, orang yang ngapalna pelajaran, itu efek-efeknya kayak gue. Efek-efeknya males-malesan, lagi males-malesannya kan pernah ujar. Nah iya. Misalnya iki lho, wong sing biasa sedekah terus males arep mandek sedekah kayak udah nang jinuti ya. Ya, kue jenenge jin korin senengane. Jin korin. Setiap manusia punya jin korinnya masing-masing. Itu hadisnya jelas riwayat Muslim. Tidak ada salah seorang di antara kalian dilahirkan kecuali dia bakal
sertai dengan korin dari malaikat dan korin dari bangsa jin. Di Quran juga jelas yang suka menakut-nakuti kefakiran adalah setan. Ini jelaskan dalam surat Al-Baqarah. Ya, kemudian kalau misalnya sholat Allahu Akbar dari kelalen terus motongnya pating gemelutuk kayak gue ya. Kayak arep panasing metu. Ya gue pertama bisa dari banyaknya kadar gas di dalam tubuh, di perut khususnya ya, karena mungkin ada sembelit, kemudian ada permasalahan di pencernaan, di lambung atau di ususnya, kemudian banyak juga lendir-lendir yang belum dikeluarkan ya, banyak faktor sebenarnya ya, intinya kita harus teliti terlebih dahulu apakah gangguan-gangguan malas sholat, susah baca Quran itu betul-betul karena jin atau karena murni dari manusia. Kalau murni dari manusia, kebanyakan itu adalah balasan dari Allah karena kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dilakukan. Jadi pernah itu anak ulama salaf jenengannya Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad suatu ketika beliau itu mengatakan bahwasanya tidak ada penghalang sholat malam yang lebih dahsyat daripada kemaksiatan. Jadi kalau orang bermaksiat, ya itu yang menjadikan akhirnya dia itu malas sholat malam dan susah untuk bangun malam untuk bermunajat sama Allah. Karena hukuman yang paling dahsyat untuk orang beriman ketika dia bermaksiat, itu ketika dia bermaksiat akan dicabut halawatul iman. Manisnya keimanan bakal dicabut. Manisnya saat berdoa, saat munajat itu dicabut sama Allah. Kalaupun tidak dicabut dikurangi sehingga tidak bisa khusyuk ketika sholat, tidak bisa bermunajat itu curhat sama Allah ketika doa. Oh nggak bisa nitikan air mata ya, padahal ini waktu yang tepat untuk bermunajat sama Allah, curhat sama Allah. Apalagi di 10 hari terakhir ini kok susah sekali untuk berdoa, curhat permasalahan sama Allah. Bisa jadi itu karena kemaksiatan-kemaksiatan yang belum ditobati. Justru ini yang menjadi momok bagi para salaf. Salaf itu orang-orang terdahulu dari ulama-ulama ahli ilmu terdahulu itu, kalau mereka habis bermaksiat atau mereka baca Al-Quran kok tidak bisa memahami maknanya, nggak dapat tambahan ilmu, tidak juga bisa menangis, itu mereka betul-betul menyesal luar biasa, menangis luar biasa, sedih yang betul-betul teramat sedih. Kenapa? Karena khawatir jangan-jangan hati mereka dikunci sama Allah karena kemaksiatan yang sudah dilakukan. Karena tidaklah hati itu terkunci dari mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Al-Quran kecuali dia telah bermaksiat sama Allah Ta'ala. Kalau orang zaman kita kok nggak separah itu, ya karena ibaratnya seperti tubuh manusia. Semakin tubuh itu bersih dari faktor-faktor atau racun-racun yang mengendap di tubuh, maka ketika ada unsur yang rusak masuk ke dalam tubuh pasti akan cepat reaksinya. Misalnya orang nggak pernah makan micin, tiba-tiba makan micin pasti langsung batuk, itu reaksi bagus, tubuhnya langsung menolak, sinyalnya langsung muncul. Tapi kalau orang udah kebanyakan makan micin, ya makan makanan yang tidak sehat, ketika makan biasa baik ya dimakan yang micin atau makanan tidak sehat ya bakal biasa aja, nggak akan ada sinyal-sinyal yang akan terjadi yang menolak. Karena apa ya? Karena sudah saking pekatnya itu, ibaratnya got ya udah blaget pisan. Iya bener gitu. Jadi ya berarti itu tanda lektarmin imannya insya Allah tinggi di sisi Allah. Karena apa ya, itu sinyalnya itu masih ada. Susah untuk sholat, ada kesadaran aku nggak bisa sholat nih karena apa ya, ini kan berarti tanda lektarmin ada kesadaran. Aku tuh kepengen khusyuk dalam sholat, tapi kok nggak bisa, ini apa karena ada jinnya? Nggak mesti ada jinnya. Jin itu ibaratnya ya nggak terlalu utama lah, berarti bukan faktor utama. Malas sholat karena si malas bain dan apa ya? Malas bain. Lah kemalasan itu kan timbul karena balasan itu tadi dari kemaksiatan yang belum ditobati atau premahan-premahan terhadap syariat Allah yang belum dilaksanakan, misalnya sunnah-sunnah yang masih diremehkan, misalnya seperti itu. Akhirnya akan timbul tadi kemalasan-kemalasan berikutnya. Makanya Nabi dalam setiap zikir pagi dan petangnya selalu berdoa sama Allah.
Ya, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari kemalasan dan keburukan di masa tua. Nah, itu selalu diulang-ulang setiap pagi dan sore sama Nabi. Karena kemalasan ini dampaknya kan luar biasa. Apalagi kemalasan dalam urusan akhirat. Terus Pak Ustadz nek maca Quran kan jare nek mau Pak nek orang ngerti artinya pada belum Bu. Lah nek kayaknya nek maca Quran kon ngapal artinya ya suwe banget. Bukankah Gusti Allah Maha tahu? Ayo. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul pernah ngendika al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Quran akan bersama malaikat pencatat yang mulia. Ya. Dan orang yang terbata-bata ketika membaca Al-Qur'an falahu ajron, maka dia akan diberikan 2 pahala sama Allah. Tetap beruntung. Tetap beruntung ya. Walaupun bacanya masih terbata-bata, apalagi untuk menelaah artinya. Dengan membaca, liktarmin baca Quran, berusaha untuk terus-menerus mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya, Allah akan terus kasih ganjaran 2 pahala. Pahala untuk baca Quran, pahala untuk belajar. Terus seperti itu. Dan itu nggak akan Allah sia-siakan. Bukan berarti yang masih terbata-bata nggak diberi pahala, justru pahalanya 2 kali lipat. Berarti ya, 2 pahala. Tapi bukan berarti anjur lahir seorang apalah, orang ngerti hati apa bukan berarti seperti Bukan itu ya. Itu. Karena yang dimaksud ya tak itu adalah orang yang terbata-bata tapi dia berusaha untuk terus mempelajarinya. Bukan membiarkan adalah bacaanku kayak gini aja biar dapat 2 pahala, ya nggak jadi dapat 2 pahala itu. Orang sida. Kayak gue berarti. Esok belajar main gitu. Apa? Apa melancar? Kayak gue. Iya. Ya. Oh iya kayak Pak Ustadz. Kayak jendela nyong anak jin apa ya Pak Ustadz? Anak terowong situ ya. Nah, gue jin ya. Kita celana jin Pak Ustadz. Kita celana jin. Iya jin ya. Tapi celana jin dengan nyong ora apa ya? Ora apa-apa lah. Panu biasa dengan jin dengan nyong. Berarti jinnya sing kerasukan Rika. Ya, intinya kabeh menungsa kuwi ana jin korin. Terus tapi kan ciri-ciri nek wong memang anak jinnya biasanya bagus ini. Iya, pengen ngerti gitu. Jadi yang namanya gangguan jin kita jelasin dulu ya. Gangguan jin itu enggak selamanya dia merasuki. Ya, tidak selamanya jin itu merasuk manusia. Dalam bahasa Arab gangguan jin itu disebutnya al-masu. Al-masu itu artinya sentuhan. Jadi jin ada kala dia menyentuh saraf-saraf manusia sehingga manusianya kerasukan. Ya, sehingga ada yang dibikin kerasukannya cuma parsial. Gerak-gerak tangannya tok, kakinya gerak-gerak, lidahnya gerak-gerak atau matanya tok berkedip-kedip. Ada yang kesurupannya total, jadi dia ngamuk-ngamuk kayak wong gemblung itu. Nah, terus ada al-masu atau masul waswas atau masul ikhtiraq. Masul ikhtiraq maksudnya dia ganggu tapi dari luar, dia nggak ngerasuk, cuma diganggu dari luar tok. Kadang ditendang-tendang rahimnya, jadi janin itu gugur, atau wanita jadi istihadah. Pernah ada sahabiyah itu sahabat wanita di zaman Nabi namanya Hamnah binti Jahas. Itu ngucur terus darahnya habis haid. Datang ke Nabi, ini kenapa ini? Aku sholatnya gimana? Maka kata Nabi, innama hadhihi raqdatun min raqadati syaiton. Yang kamu alami ini adalah salah satu hentakan dari hentakan kakinya setan. Ya. Kemudian ada waswas. Lah waswas ini juga bukan tipe kerasukan, bukan, tapi gangguan, sentuhan, tapi sentuhan melalui kata-kata. Disentuh sehingga hatinya itu terus-menerus ada bisikan-bisikan yang tidak jelas. Nah, selain diruqyah, bisikan waswas ini juga harus diobati dengan yang namanya pemahaman yang positif. Contohnya? Ya misalnya nih musim hujan, kecipratan ininya celanane, kan waswas, tuh sholatnya sahara ya, kan berarti harus ada ilmu fikih. Ya. Bahwasanya hukum asal itu ya al-baqa'u makan ala makan. Hukum asalnya itu ya tanah itu suci. Mau itu ada cipratan itu tadinya ada air kencing atau enggak, selagi kita enggak tahu itu ada, maka tetap dihukumi sebagai hukum asalnya. Sah berarti sih sah. Tetap sah. Ya karena ya turabus sawari atau tanah yang ada di jalanan itu ketika kena ya itu dianggapnya sah saja. Seperti contoh misalnya orang sholat Allahu Akbar, Arab kentut ya, aduh jalannya Arab kentut ya, aduh bocor ya ta. Nah, kan berarti harus dikasih pemahaman. Kalau orang was-was belum punya
pelajaran tentang ilmu fikih pasti bakal batalin sholatnya. Oh nyong wudu maning lah, aku mau wudu lagi, sholatnya ndak sah karena gemelutuk. Padahal kita pahamkan ya, intinya kalau dalam hadis kan jelas falayan sorif hatta yajidarrih ya auyas mau sautan, jangan berpaling dari sholatnya sebelum dia itu menemukan baunya atau angin atau menemukan suaranya. Jadi beda kalau Allahu Akbar terus kemelutuk brot, gue tahu batal. Tapi kalau belum ada suara, belum ada bau, belum ada angin yang keluar juga, maka itu tetap dianggap sah. Nah itu pemahaman seperti itu supaya was-wasnya itu hilang. Terus mau sing masalah ciri-ciri jin mani kayak nek lagi tangannya misalnya kayak reaksinya pada saat kebiasaan apa agen ngarep wong apa sendirian ya kadang-kadang aja gitu macam-macam. Ya kalau misal jin yang ganggu misalnya jin ganggu kan semau dia sama mereka. Biasanya sih di waktu-waktu sholat. Ben sholatnya ora khusyuk, ben dianggap sholatnya ora sah. Padahal tetap sah karena dia gerakan bukan karena keinginannya, tetap dianggap sah. Nah misalnya ini tadi saya terusin dulu ya, yang tadi yang kena janin gugur atau darah ngucur terus-menerus bagi wanita, itu juga pengobatannya selain dengan ruqyah harus ada asupan nutrisi dari herbal-herbal yang mendukung proses ruqyah. Misalnya kayak gitu, pakai rendaman air mawar, misalnya air mawar direndam 5 jam, kemudian diruqyah diminum, itu juga bagus untuk menghentikan pendarahan dari rahim wanita haid misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu at-ta'nu, gangguan jin yang menjadikan ada tusukan dari dalam keluar, jadi ada benjolan-benjolan. Itu juga salah satu ciri-ciri gangguan kanker, tumor ya, sebagian besarnya itu karena faktor dari itu bangsa jin. Mereka tahu cononan, jangan-jangan gue yang jin. Nah, ada conon jin termasuk. Nah, iya, cononan gue ya. Terus kan cokonan apa ngobrol, silik kayak gitu tuh. Kayak termasuk jin betul. Ana sing iki baca. Ketemu sakai biasa. Iya. Oh iya maksud kayak kadang-kadang kan nek salat jamaah ki ya. Mungkin ya nganggo pakaian kan cokon ora mesti pada ya. Bisa gigi macan nang tulisan gigir coblos nomor 3 gue sabar ya. Otomatis kan maca gue lho. Coblos nomor 3 apa dane misale lho. Ini tetap sah tapi kan jadi orang afdal. Tetap sah wae salatnya. Asal aja macane nang lisannya batal salat. Kalau mereka gatel. Nah iya kudu takon ana coblos nomor kiye misalnya gitu. Nah gue yang ciri-ciri kena jin ya jane akeh banget ciri-cirine. Angger secara umum akeh. Tapi secara garis besar orang yang kena gangguan jin kadang-kadang dibikin sakit kepala bertahun-tahun Pak. Nggak ada sebab secara medis. Rambut rontok, istihadoh itu ya apa darahnya ngucur terus. Jadi sirkulasi haidnya itu ndak lancar bagi wanita. Sering keguguran bagi wanita, susah dapat jodoh lah, jomblone tahunan ya nganti lapuk lah gue bisa jadi itu karena gangguan jin juga. Ya. Terus misalnya dia udah punya hasrat keinginan untuk nikah tapi susah dihalangi terus-menerus, itu kemungkinan besar ya karena jin udah. Terus misalnya sakit kepala secara terus-menerus terus nganti mantan stres kayak beri ya, kita masuk kena gangguan jin. Bisa jadi. Tapi ya stresnya dilihat dulu, jangan-jangan pernah ada masalah di keluarganya kan, masalah pekerjaan. Nah, itu juga kita harus teliti sampai situ. Jangan mudah-mudahan untuk mengatakan ini jin, itu santet, itu enggak boleh sih kalau dalam prinsip ruqyah syariah itu enggak boleh kita cepat-cepat menghukumi seperti itu. Kecuali kalau udah ada data yang valid. Beri lagi ya? Disitak kenapa? Di ruqyah Pak? Disitak kenapa? Lama pur cerita. Apa nek di ruqyah kudu kesurupan Pak Ustad? Ora. Jadi orang yang mengatakan ruqyah harus kesurupan nih berarti nggak paham ruqyah. Kan kebanyakan orang masyarakat kita ya mengatakan ruqyah sing mandis, ruqyah yang manjur itu ketika yang di ruqyah jempalitan kesana kemari, kesurupan, padahal itu tidak benar. Dalam artian kalau kesurupan ya sudah alami saja. Kalau nggak kesurupan jangan dipaksa untuk kesurupan. Kalau muntah ya biarkan itu alami, kalau tidak muntah jangan dipaksa untuk muntah. Ya, intinya kita ruqyah itu serba alami lah. Prosesnya itu serba alami.
Kalau misal kesurupan ya kita tenangkan, atau mungkin bisa diajak ngobrol jinnya untuk didakwahi masuk Islam. Kalaupun tidak kesurupan tidak masalah. Justru itu yang kita harapkan. Kalau tidak kesurupan berarti bagus, karena bisa terus-menerus mendengarkan bacaan ayat Quran kita. Kan Allah itu berfirman dalam surat Al-A'raf, ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, diam dan dengarkan supaya kamu dapat rahmat. Setan tahu ini, kalau manusia dengerin Quran dengan seksama, dia diam ketika mendengarkan Quran, dia bakal dapat rahmat dan kesembuhan. Maka setan nggak akan membiarkan, sehingga manusia dibikin kesurupan dan tidak bisa mendengarkan Quran dengan baik. Makanya dalam surat Fussilat Allah berfirman, ya, wa qala alladziina kafaru la tasma'u hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang-orang yang kafir, ya, janganlah kamu mendengarkan Quran dengan seksama dan buatlah hiruk pikuk supaya kamu bisa mengalahkan Al-Quran. Nah ini kan hiruk pikuk, ini kan apa, keramaian, kericuhan. Jadi jin itu kan orang-orang kafir juga. Jin kafir yang ngerasuki manusia. Mereka ingkar terhadap Allah. Jadinya mereka mengajak manusia tidak bisa mendengarkan Quran dan akhirnya ngoceh ke sana kemari. Justru kalau tidak kesurupan baik. Kalau dia mendengarkan dengan benar bacaan Quran dari peruqyah, insya Allah dia akan dikucuri rahmat oleh Allah dan dapat kesembuhan. Oh ya, takon tadi. Kan kayaknya orang apal gitu. Misal tiba-tiba kita main cet-cet kayak terus tak baca kena ruqyah. Nyong ora apal ge. Nyong kudu karo maca karo nyekel iki. Tapi afdol lah berarti. Oh, afdol bae ora masalah. Mau ketabok maca. Ini lagi kembali tanya ora apal kudu maca. Ya bisa aman berarti bisa ya tadi. Ya aman baik. Tapi ya lebih baik baca ayat-ayat sabut jagat sing diajarkan Nabi. Jadi Nabi SAW angker ngruqyah wong sing diwaca kowe Fatihah, kadang-kadang ayat kursi, kadang-kadang Al-Ikhlas, Al-Falaq, karo An-Nas. Kadang-kadang cukup beliau itu ngendika ukhruj ya adu Allah, keluar kamu wahai musuh Allah. Tapi kan itu Nabi. Ketika yang mengucapkan Nabi, yang memerintahkan Nabi, secara otomatis setannya takut, lari langsung. Kalau kita mengatakan ukhruj, keluar kamu, nah kamu siapa? Gelik-gelik banget. Iya. Jadi kita baca Quran. Kita bisa dengan bacaan Al-Quran atau bacaan doa-doa. Nah, kalau nggak hafal boleh baca buku. Tapi butuh buku Quran, butuh buku tulis. Ya iyalah, masa buku kia tayangnya. Iya. Tuku. Gitu Pak Ustad. Iya. Yang terbaik apa Pak Ustad? Iya. Ya pribadi beli takon wis cukup. Kayaknya wis jelas ya. Jelas ini pas jelas sih. Wis jelas kan? Wis jelas ya. Kagian wudu. Wis jam berapa lagi ya? 9:30. Misalnya keliwat kok. Kisahnya keliwat. Sebenarnya ya wis Ustad ya. Matur nuwun Pak Ustad. Sami-sami. Awas hati-hati anak Cina. Siapa siapa ya? Bingung.